diberi kesempatan oleh Allah untuk kajian subuh. Insya Allah dalam kesempatan subuh ini setelah tadi tilawah bersama Bunda Nunung kita akan lanjutkan pada tafsir surah Al-Kafirun. Baik, di sini sudah ada pengantarnya ya Bapak Ibu, pengantar. Oh, ini belum bisa share screen. Ini apa? Belum itu ya. Sudah Bunda Penti. Sudah. Udah ya. Yang ini ya. Belum selesai tadi, Bun. Nah, ini kita bareng saja bahas. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Sudah, Bun. Ya, baik. Silakan dibaca dulu tadi Al-Kafirun bareng-bareng dulu, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Recording stopped. A'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, baik, kita sama-sama bahas untuk hari ini ya Al-Kafirun, bahwa surah Al-Kafirun ini surah Makkiyah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah ini dikenal dengan nama surah Qul ya ayyuhal kafirun, namanya ya. Selain itu surah ini juga ada yang menyebutnya sebagai surah Al-Ikhlas ya, bahwa surah Al-Ikhlas yang sudah kita ketahui oleh seluruh muslimin diawali dengan Qul huwallahu ahad. Kenapa dinamai Al-Ikhlas juga? Karena kedua surat ini menjelaskan tentang bara'atum minasyirki. Bara'atum minasyirki, berlepas dari kemusyrikan, sama-sama ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa surah Al-Kafirun ini juga surah yang menjelaskan tadi ya tentang berlepas diri dari kemusyrikan secara amali kan, bahwa secara tegas ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, misalnya di antara kutipan ayatnya gitu ya. Jadi berlepas diri dari kesyirikan secara amali. Nah, sedangkan surah Al-Ikhlas surah yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kemusyrikan tetapi dari sisi ilmu. Jadi kedua-duanya sama, bara'atum minasyirki. Surah Al-Kafirun juga ya berlepas diri dari kemusyrikan. Kalau Al-Kafirun mah berlepas dirinya secara amali, bahwa benar-benar gitu, kita itu tidak akan menyembah apa yang kalian sembah gitu. Tapi kalau dalam surah Al-Ikhlas itu adalah surah yang menjelaskan bara'atum minasyirki, berlepas diri dari kemusyrikan tetapi dari sisi ilmunya bahwa Allah itu esa, qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu esa gitu. Nah, kemudian fadilahnya ya, keutamaannya, Nabi seringkali membaca kedua surah ini dalam sholatnya sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadisnya ya, di antara kutipannya misalkan ini ni'matis suratani, sebaik-baik surah. Nah, ni'matis suratani yaqra'u bihima fi raq'ataini qabla al-fajri. Jadi sebaik-baik surah yang dibaca ketika kita 2 rakaat qobliyah ya subuh, 2 rakaat qoblal fajri. 2 rakaat qobliyah subuh adalah ini Qul huwallahu ahad,
wa qul ya ayyuhal kafirun, dan jadi al-ikhlas dengan al-kafirun. Nah, kemudian kita lihat lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir rak'ataini ba'dal maghrib wa fir rak'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak bisa menghitung gitu ya, karena saking seringnya aku mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Nah, ini disunahkannya 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan pada sholat sunnah qobliyah subuh dengan surah Al-Kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, kemudian kita lihat juga dalam witirnya, saking seringnya dibaca ya, dalam witirnya juga Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Jurayj, beliau berkata bahwa aku bertanya pada Aisyah, surah apa yang dibaca Rasulullah, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah ya setelah membaca Al-Fatihah ketika witir. Nah, kita ya witir 3 rakaat itu, atau ada yang satu, ada yang ya sesuai dengan waktunya ya, yang sempatnya. Nah, maka setelah Al-Fatihah ini kata Aisyah, kana yutiru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan sholat witir ya. Qalat kana yaqra'u fil ula. Nah, ketika rakaat pertama itu apa yang dibaca Rasul? Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fis tsaniyah, dan di rakaat yang keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, wa fis tsalisah, dan pada rakaat ketiganya qul huwallahu ahad wal muawwizatain, Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas, surah Al-Muawwizatain, 2 surah perlindungan. Jadi ini acara dalam yang disunahkan dalam sholat witir. Rakaat pertamanya Al-A'la, rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya Al-Ikhlas plus Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kemudian kita lihat juga di antara sunnah ya, di antara sunnah Nabi membaca Al-Kafirun itu sebelum tidur. Ini saking seringnya dibaca ya, ketauhidan kita kepada Allah supaya tertancap. Nah, sebelum tidur jangan lupa. Ini juga sunnah yang sering ditinggalkan ya oleh orang-orang misalnya. Nah, ini diantaranya Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Baca ketika akan tidur itu surah qul ya ayyuhal kafirun. Summanam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah setelah selesai menamatkannya. Fa innaha bara'atum minasyirki. Nah, sesungguhnya ia pelepasan diri dari syirik. Berarti kita sudah berlindung kepada Allah dari musyrik yang tidak akan pernah diampuni dosanya gitu. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa memang Nabi sering membaca surah Al-Kafirun ini ya, sering membaca surah Al-Kafirun ini di awal hari gitu ya, qobliyah, kemudian di penghujung malam sebelum tidur disunahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa surah Al-Kafirun ini adalah surah yang penting gitu ya, yang sering dibaca oleh Nabi karena isinya adalah bara'atum minasyirki, menyatakan berlepas diri Nabi dari kemusyrikan. Nah, para ahli tafsir menyebutkan tentang sabab nuzulnya nih, sabab turunnya surat ini udah sangat terkenal ya. Orang-orang musyrik senantiasa merayu ya Nabi Muhammad agar Muhammad tolong berhenti dakwahnya gitu. Nabi kan mengajak kepada tauhid, melarang ya supaya meninggalkan kemusyrikan. Akhirnya mereka menempuh berbagai macam cara. Mereka menawarkan kepada Nabi harta nih, mau harta enggak? Mau dikasih ya, tahta, jabatan. Tapi Nabi tidak tertarik dengan semua itu. Akhirnya ditawarkan juga kepada Nabi wanita tercantik gitu ya, wanita tercantik, tetapi Nabi juga tidak tertarik dengan itu. Mereka terus gitu ya memberikan penawaran kepada Nabi, harta, tahta, jabatan, wanita gitu ya. Dan Nabi dengan tegas beliau menolak. Ya, akhirnya mereka memberikan penawaran lain. Mereka mengajak Nabi, ya udahlah kalau nggak mau gitu ya, menyembah Tuhan mereka selama setahun aja gitu. Udah misalkan
Nabi Muhammad disuruh menyembah Tuhan mereka selama setahun aja, dan setelah itu giliran mereka juga menyembah Tuhannya Nabi selama 1 tahun berikutnya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menolak penawaran tersebut. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai bentuk tegas menolak Nabi terhadap ajakan mereka. Nah, ini lihatlah bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang musyrik ya untuk menghentikan dakwah tauhid ini, bahkan mereka itu rela bertauhid selama setahun gitu. Andai saja Nabi menyembah Tuhan mereka walaupun hanya sekejap mata, ya, niscaya Nabi sudah terjerumus pada kemusyrikan sehingga rusaklah tauhid Nabi. Oleh karena itu, Nabi tidak tawar-menawar dalam masalah ini, dengan tegas Nabi menolak. Berbeda dalam kondisi yang lain ya, terkadang Nabi menggunakan kata yang lembut untuk mengambil hati mereka. Tetapi dalam masalah tauhid, dalam masalah kemusyrikan, Nabi membantah dengan perkataan yang tegas dengan ayat-ayat yang ada pada surah ini, bahwa belum sempat ya dibuatkan itunya. Sekarang selanjutnya saya jelaskan saja bahwa dengan tegas nih menolak, Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wah, katakan Muhammad, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang akan kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Jadi Nabi mengulangi 2 pernyataan yang kurang lebih sama maknanya ya. Ayat keempat dan ayat kedua itu, namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan kenapa diulang gitu ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa sebagian ulama menyatakan bahwasanya ayat kedua ya, la a'budu ma ta'budun, ini berkaitan dengan hal yang telah lalu gitu ya. Sedangkan ayat keempat, wala ana 'abidum ma abattum, kalau ini berkaitan dengan masa depan. Sehingga Nabi ingin mengatakan secara tegas bahwa aku itu tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan aku itu tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Nah, jadi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Nabi itu mengulangi 2 kali ini karena tawaran tersebut juga datang berulang-ulang gitu. Tawarannya itu datang berulang-ulang. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa perbedaan pendapat tentang tafsiran ma gitu ya, pada ayat ini dan ayat sebelumnya. Pada tafsiran sebelumnya, ma pada ayat-ayat tersebut adalah ma mausul gitu. Kita sudah belajar di bahasa Arab bahwa ada ma mausul, ada ma istifham gitu ya. Bahwa tafsiran sebelumnya ayat tersebut adalah ma mausulah gitu. Sehingga makna ayatnya adalah aku tidak pernah menyembah apa. Nah, kalau ma mausul itu dia artikannya apa ya? Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Tapi sebagian yang lain berpandangan bahwa ma di sana itu adalah ma masdariyah gitu. Ada yang berpendapat ma di sana itu ma mausul, diartikannya apa? Ada yang berpendapat ma di sana itu adalah ma masdariyah, sehingga makna ayatnya adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Nah, jadi ma masdariyah itu cara beribadah kalian ya. Karena mereka beribadah dengan cara musyrik, meskipun mereka mengaku bahwa menyembah Allah, tetapi cara beribadah mereka itu salah gitu. Sebagaimana yang sudah dimaklumi ya, bahwa sebetulnya mereka juga menyembah Allah tetapi disertai dengan menyembah selain Allah gitu. Nah, itu letak kemusyrikan mereka kan, walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Pasti itu menyembah Allah gitu. Tetapi selain menyembah Allah, mereka pun menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman di ayat kelimanya, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan pernah pula menyembah apa yang aku sembah gitu. Sehingga di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Jadi ayat ini adalah dalil bahwasanya agama tauhid dan agama kemusyrikan itu tidak bisa digabungkan selamanya gitu. Tidak mungkin disamakan antara agama tauhid dengan agama yang agama kesyirikan. Ini sekaligus membantah yang tegas pada orang-orang liberal, orang-orang penganut pluralisme gitu ya, yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama gitu.
nggak bisa seperti itu gitu ya. Orang-orang liberal, orang-orang pluralis, mereka menyatakan bahwa semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara berbalik, dianggap bahwa ayat ini menunjukkan Islam itu mengakui kebenaran agama lain. Padahal seluruh ahli tafsir memahami ayat ini bahwa untukmu agamamu dan untukkulah agamaku adalah sebagai ancaman bahwasanya mereka orang kafir itu tidak akan beriman dan bahwasanya jelas berbeda antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Bagaimana ayat ini bisa dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain, sementara ayat ini dibuka dengan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai orang-orang kafir. Nah, penamaan mereka kaum musyrikin ya, musyrikin Makkah, musyrik Arab itu dengan kafirun menunjukkan bahwa bukanlah membenarkan mereka, akan tetapi justru menegaskan gitu bahwa dinamakan mereka itu orang-orang kafir, bahwa intinya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Bahwa Allah juga berfirman dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia tidak akan termasuk orang yang rugi. Jadi hal itu karena satu-satunya agama yang menyeru kepada tauhid dan menyembah kepada Sang Pencipta Allah hanyalah Islam. Selain Islam semuanya ya ada musyriknya gitu. Seperti di Nasrani kan menyebutkan bahwa Isa ibnullah, Nabi Isa itu anak Allah. Hindu misalnya, Buddha misalkan, kemudian Yahudi yang menunjukkan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah, dan lain-lainnya menyuruh agar orang yang ingin menyamakan antara Islam dengan yang lain-lain ya, itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Semua agama benar. Kenapa? Untuk apa Nabi Muhammad diutus gitu? Untuk apa Nabi memerangi orang selain Islam gitu? Untuk apa Nabi mengirim para dai untuk mendakwahi kaum Yahudi Nasrani? Dengan jelas bahwa wallazi nafsi Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada suruhan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk min ashabin nar. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan Asbabun Nujum dan tafsir Al-Quran surat Al-Kafirun. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya, terutama untuk peserta didik kita, dan semoga kita mendapatkan pahala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak, Ibu, seluruh partisipan yang dirahmati Allah, kajian kali ini, marilah kita sama-sama tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Semoga kita dipertemukan lagi besok dalam kajian subuh dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ya, ini nggak bisa, itu lagi error. Nggak bisa stop screen sebentar.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi